Oke, selamat siang Christian. Nah, di sini Ibu akan memberikan ada beberapa revisi dari proposal penelitian kamu. Yang pertama Ibu mau ngecek dulu ini marginnya udah benar atau belum. Oke, papernya juga oke. Nah, coba perhatikan di fake layout, tapi bagian spacing. Nah, ini yang saya buat tanda kursor ini nih. Nah, ini spacing ini tolong before-nya dibuat 0, after-nya dibuat 0 supaya rapi. Nah, sehingga dia rapi. Oke, ini judul kamu ya. Nah, ini tidak usah tarik ke dalam lagi. Dia cukup saja dimulai dari ini margin yang batas marginnya begitu. Ini kan kamu tarik terlalu ke dalam ini. Nah, ini first line ending-nya diperbaikin. Nah, kemudian ini rata penuh ya. Ini saya lihat kamu belum rata penuh, tapi ini kamu buat rata kiri. Ini buat rata penuh. Kemudian ini baru B latar belakang. Nah, ini perbaiki juga penulisannya. Ini juga masih belum tepat. Nah, ini semuanya perbaikin ya penulisannya. Kan ada perbedaan ya antara yang Ibu sudah perbaikin dengan yang belum kamu perbaikin. Nah, ini saya kasih tanda supaya kamu bisa tahu di mana perbedaannya. Mana tahu kamu tidak tahu mana perbedaannya. Nah, ini dia sejajar. Yang B dengan kata yang. Nah, ini tidak toh, dia terlalu ke dalam. Jadi ini tarik ke sebelah sini. Ini juga semuanya. Kalau dia paragraf, kalau nanti kamu mau membuat dia alinea baru atau paragraf baru, nah ikuti dia harus sejajar dengan ini, kehidupan ini. Nah, jadi ini kehidupan yang kedua kamu buat di sini ya. Ya, kamu banyak sekali ya memakai kata kehidupan manusia begitu. Tolong diperbaikin semuanya. Nah, ini juga iya, semuanya ya. Ini juga iya, semuanya ini pokoknya kamu perbaikin. Nah, kemudian di sini kan Ibu kemarin sudah sampaikan yang di waktu bimbingan pertama. Kalau ada tabel, jangan lupa diberi nama tabelnya. Ini tidak ada tabel. Nah, ini juga Ibu lihat masih ada penulisan ya. Ini harusnya kasih spasi. Nah, ini huruf kapital tiba-tiba. Huruf kapital itu hanya di awal kalimat ya. Jadi ini huruf kecil harusnya. Tolong diperhatikan kembali penulisan Anda. Huruf kapital itu biasanya hanya dibolehkan di awal kalimat, nama kota, nama tempat, nama orang. Gitu ya. Saya coba baca dulu. Ini kan ada yang mau. Nah, di sini harusnya kamu buat tabel 1.1. Pendapatan pedagang sebelum dan sesudah
relokasi pasar ya. Relokasi pasar. Ini karena kamu tidak rapi ya dari awal menulis ininya, jadinya ini jadi berantakan begini nih. Nah, kemudian ini juga dirapikan. Jangan sampai lewat-lewat dari batasnya, batas halamannya ini, ataupun batas kamu punya paper atau kertas. Nah, jangan keluar dari kertasnya. Nah, kemudian, adik, kamu kok menulis nilai itu RP koma ya? Sejak kapan penulisan rupiah itu pakai koma? Aduh, ini sudah mahasiswa, tapi masa menulis rupiah tidak tahu bagaimana menulis nominal uang begitu. Jadi rupiah itu tidak perlu pakai tanda koma atau titik. Jadi RP sudah 1 juta begitu. RP udah 1.700.000. Jadi ini koma ini kamu hapus semua. Yang di awal yang setelah RP ini, semuanya kamu hapus ini ya. Ini semua kamu hapus, perbaiki penulisannya. Ini kamu punya guru siapa ini dulu nih? Masa kamu SD tidak diajari cara menulis rupiah bagaimana? Atau menulis angka seperti apa? Kok pakai koma? Nah, ini juga belum rapi. Ini kita sesuaikan dengan... Nah, ini dia ada di... Oke, sudah pas. Berdasarkan tabel di atas dapat terbawa pendapatan pedagang. Nah, ini juga rumusan masalah kami ini. Tarik ke sini garis ininya ya, indent spacing-nya ini. Tolong perbaiki semua ya. Kalian kalau dalam menulis itu, tolong perhatikan. Inilah gunanya kenapa Word ini dibuat ini nih, ini baris yang ini nih. Nah, ini tandanya batas Anda. Anda menulis tidak boleh lebih dari batas yang sudah ditentukan ini. Makanya ada garisnya dibuat. Ya, tolong perbaikin. Diperbaiki ya. Tunggu, saya mau kembali ke ini. Nah, ini kan nama tempat ya, Waika Bubak. Nah, ini harus huruf kapital di awal kalimatnya. Nah, kemudian di sini jangan lupa kamu tuliskan kata begini. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul. Nah, kamu masukkan judul kamu.
Nah, kalau kata hubung tidak perlu huruf kapital. Nah, gitu ya. Nah, ini juga tidak perlu huruf kapital setiap awal kalimatnya. Ini juga rapikan misalnya di tujuan penelitian ini harusnya di sini. Buat dia sejajar ya dengan rumusan masalah. Padahal ini udah sejak awal bimbingan ya, Ibu sudah jelaskan ke adik-adik semua. Harus menulis itu rapi. Perhatikan penulisannya sesuai EYD. Karena kalian ini menulis karya ilmiah, jadi penulisannya itu harus sesuai dengan kaidah yang ada, begitu. Nah, ini juga ngapain ini huruf besar semua di awal kalimat? Nah, ini juga untuk manfaat penelitian, kamu rapikan penulisannya sesuai dengan tujuan penelitian. Nanti kalau ibu semua yang rapikan, yang ada, kamu tidak punya pekerjaan lagi. Ini sudah jadi skripsi ibu, bukan skripsi kamu. Jadi tolong perbaiki penulisannya. Dan nanti ibu akan buang-buang waktu, karena ibu banyak yang masih harus ibu periksa proposal teman-teman yang lain. Nah, kemudian kita masuk ke tinjauan teoritis. Nah, ini penelitian terdahulu. Ibu sudah jelaskan toh apa-apa saja yang ada di dalam tabel penelitian terdahulu. Kamu tidak ingat atau selama Ibu jelaskan selama bimbingan online kemarin, kamu tidak fokus, hanya bilang, iya Ibu paham Ibu, begitu saja terus. Tapi kamu tidak lihat ini, kamu punya salah. Nah, jadi di sini dalam penelitian terdahulu ini minimal ada 5 penelitian terdahulu yang mendukung kamu punya penelitian. Maksudnya yang mendukung yang dia penelitiannya itu misalkan memiliki salah satu variabel penelitian yang kamu teliti juga begitu. Kemudian kolom pertama itu nomor, kemudian kolom kedua nama. Nah, ini nama penulis, kemudian tahun penelitiannya, kemudian judul penelitiannya. Nah, kemudian hasil penelitiannya apa? Kemudian apa persamaannya? Apa yang menyamakan penelitian kamu dengan si penelitian terdahulu ini begitu. Terus apa yang membedakan? Begitu. Jadi jangan sama semua, harus ada yang membedakan juga begitu. Begitu juga nanti untuk penelitian yang nomor 2. Nah, kemarin Ibu sudah jelaskan toh bahwa di penelitian terdahulu ini Ibu tidak izinkan kalian mengambil penelitian terdahulu dari skripsi kakak kelas kalian. Kalian bisa ambil penelitian terdahulu kalau penelitian terdahulunya itu sudah dipublikasi dalam bentuk jurnal penelitian. Nah, kemarin itu Ibu sudah jelaskan ya bagaimana mengakses jurnal penelitian. Kalian bisa buka di Google Cendekiawan atau Google Scholar. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu Google Scholar. Kalau bahasa Indonesianya itu Google Cendekiawan. Jadi bisa cari 5 jurnal di Google Scholar. Nah, jadi nanti kamu buat aja di mesin pencari Google itu Google Scholar, itu langsung keluar. Kemudian kamu cari judul-judul penelitian, yang judul penelitiannya itu ada yang mirip salah satu variabel kamu, begitu. Sehingga nanti kamu bisa lihat dia punya hasil penelitian apa yang menyamakan penelitian kamu dengan penelitian terdahulu ini, apa persamaannya. Nah, nanti setelah kamu cari di Google Scholar itu, kamu download
lihat di abstraknya. Nah, di abstrak itu nanti akan terlihat hasil penelitiannya. Dari situ juga kamu bisa tahu apa persamaan dan perbedaannya. Kemudian minimal 5 ya, 5 jurnal dan 5 tahun terakhir. Nah, jadi jurnalnya minimal tahun 2016 ke atas. Jadi kalau adik masukkan 2015, ibu tidak izinkan. Jadi minimal 2016 ke atas, paling rendah. Gitu. Ya, ini juga tolong ya dirapikan. Ini harus ke arah sini ya. Harus di baris yang paling pertama, indennya itu. Tolong rapikan dulu semua penulisannya. Jangan langsung cepat-cepat kirim proposal ke ibu. Ibu, saya mau kirim proposal yang sudah saya revisi, ibu. Ternyata zonk. Setelah diperiksa ternyata tidak sesuai dengan revisi-revisi yang saya berikan sebelum-sebelumnya. Jadi tolong baik-baik dengarkan apa yang ibu sampaikan, tonton video ini. Jadi benar-benar memang perbaiki sesuai yang saya sampaikan gitu. Pendapatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan ekonomi. Ini koma apa titik nih? Koma ya, bukan pakai titik. Kemudian ini hampir ini huruf kecil. Hampir seluruh kegiatan ekonomi bergantung pada keuntungan yang didapatkan oleh seseorang. Arti ekonomi. Maksudnya apa ini? Tolong ini ya, perbaiki kamu punya kalimat ini. Kamu punya kalimat ini tidak nyambung, tidak jelas. Ini apa maksudnya? Pendapatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan ekonomi. Hampir seluruh kegiatan ekonomi bergantung pada keuntungan yang didapatkan oleh seseorang. Arti ekonomi menjelaskan bahwa arti ekonomi maksud kamu apa? Tolong perbaiki ya kalimatnya ini. Kan di sini subbab kamu mengenai pendapatan. Jadi ya kamu jelaskan pendapatan itu apa. Pendapatan itu apa begitu. Misalkan menurut ahli ini pendapatan adalah misalkan ini ya, misalkan menurut Erika 2020 pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang secara rutin setiap bulannya, atau mungkin keuntungan yang diperoleh oleh pedagang dari harga produksi dan harga jual. Atau mungkin juga pendapatan adalah selisih yang diperoleh pedagang dari harga produksi atau harga jual. Begitu, jangan seperti ini kalimat kamu ini ngambang, nggak jelas. Nah ini menurut Antonio. Antonio ini tahun berapa? Tahun berapa? Jadi ketika mengutip itu harus ada tahun berapa? Tahunnya tahun berapa? Nah, jadi bukan hanya sekedar mengutip ya. Kalian itu ketika membuat kutipan, kalau misalkan itu kutipannya kutipan langsung, sekalipun Anda memparaphrasing, tetap tulis tahun berapa sama halaman berapa, titik 2 halaman. Tapi kalau dia bukan kutipan langsung, cukup tulis tahun berapa, halaman tidak perlu. Tapi tetap harus melakukan paraphrasing untuk menghindari plagiasi. Nah, kemudian ini, Sumarsono 1999-274. Ini Sumarsono ini menyatakan apa? Bukannya di atas ini pendapatan adalah kenaikan dalam aset atau penurunan dalam liabilitas ini menurut si Antonio. Ya toh? Tapi kok di bawah kamu buat Sumarsono 99. Tolong perbaiki, tolong perbaiki. Ini datangnya dari mana? Munculnya dari mana? Kemudian jangan pakai lagi kutipan dari buku zaman dahulu kala. Ini tahun 99, ini sudah terlalu jadul, sudah terlalu lama. Cari buku-buku yang relevan, buku-buku terbaru. Nah ini juga, tujuan pokok diadakannya usaha perdagangan untuk memperoleh
Apa kalimatnya ini? Harusnya di sini tujuan pokok diadakannya usaha perdagangan ialah untuk begitu. Tolong perbaiki kembali ya kata-kata kamu ini semuanya. Nah, ini juga penulisannya. Tolong diperbaikin. Ibu tidak akan mau memeriksa lagi atau nanti memperbaiki lagi jika belum sesuai dengan revisian yang saya berikan melalui video ini. Jadi perhatikan baik-baik video ini. Nah, kemudian ketika Anda mengutip, jangan langsung titik. Titiknya itu setelah nama si penulis ini. Nah, begini. Jadi bukan di sini titik, di sini titik lagi. Jadi ada 2 double titik, tidak. Cukup saja ini yang diperoleh. Dalam kurung Soekarno Sudino. 2010, 45 sampai 47 titik begitu. Ini koma ya, Sudano Sukirno ini kok. Koma. Kalau jenis kutipannya seperti ini, dia pakai koma. Tapi kalau seperti yang tadi saya sampaikan di sini, langsung menurut Antonio, nah ini dia dalam kurung hanya tahun dan halaman. Tapi kalau Anda membuat kutipan seperti ini, berarti nama penulis, koma, tahun, halaman. Nah ini nih, tahun 99 semua. Tolong perbaiki, ganti. Jangan ambil yang tahun 99. Saya yakin kamu pasti tidak punya buku ini. Atau kamu punya? Saya yakin tidak punya. Ini pasti kamu ambil-ambil dari Google dari internet tanpa kamu cari dulu bukunya ada atau tidak. Kemudian setiap kutipan yang ada di sini, yang ada nama-nama para ahli, itu tolong semuanya harus ada di daftar pustaka. Jangan sampai ada di sini Anda kutip Sukirno Sudono. Sudono Sukirno-nya ini atau Soekarno Sudono nih. Nah, itu jangan sampai dia namanya ada kamu kutip. Tapi ketika saya cek atau penguji cek nanti di daftar pustaka tidak ada. Nah, itu gawat. Jadi pastikan semua ada. Nah, ini perbaiki dulu semua penulisan yang ada. Dirapikan. Nah, ini juga dirapikan ya penulisannya. Nah, ini tidak perlu ya, jaraknya jauh sekali begini. Ini juga rapikan penulisannya. Kalian ini apa tidak pernah ya menulis makalah begitu? Pernah toh? Kok bisa sih seperti ini kacaunya penulisan adik-adik semua? Tolong perbaiki nih semua. Nah, ini berarti B. Kan di atas pengertian relokasi pasar, berarti sini B. Rapikan semua penulisannya sesuai di atas sejajar. Nah, ini juga tidak perlu pakai jarak-jarak segala karena dia masih bagian dari relokasi pasar. Dirapikan ya, tolong dirapikan semua tulisannya ini. Sesuaikan dengan yang di atas. Nah, ini juga, ini gara-gara kamu berantakan menulisnya. Ini, lihat, perhatikan kursor ibu. Ini tarik ke batas pertama. Nah, kemudian tarik ke... Nah, jadi dia rapi. Tunggu ya, ini kamu punya ini.
Nah, dia itu E harus sama seperti A dan B ya. Perhatikan A dan B ini dia punya line spacing-nya ini di mana, di titik mana. Kemudian ininya di mana. Perhatikan baik-baik, sesuaikan. Ini juga masih berantakan sekali, tolong perbaiki penulisannya. Nah, ini kamu banyak sekali menulis kutipannya dari satu orang saja, tapi tolong perbanyak kutipan-kutipan pendapat para ahli, tapi jangan dari itu-itu saja tokohnya, begitu. Nah, ini nomor 5. Nomor 5 ini dia harusnya di sini. Pedagang. Nah, kalau nomor 5 ini kamu bisa pakai jarak ke bawah, spasi. Bukan nomor 5 ya, nomor 4 ya, karena kan relokasi pasar nomor 3. Nah, adik, harusnya pasar ini, pengertian pasar, fungsi pasar, nah harusnya poin E, yang pasar, pengertian pasar, fungsi pasar, itu harusnya di poin A ya. Jadi masukkan di poin A. Kemudian nanti ini yang pasar. Nah, jadi yang poin E itu tadi pindahkan ke A, pasar. Jadi pengertian pasar, fungsi pasar. Nah, baru pengertian relokasi pasar. Begitu ya. Pindahkan nanti ya, yang pasar ini tadi. Nanti Ibu akan tanyakan, kalau misalkan kamu tidak perbaiki, Ibu akan periksa kembali sesuai dengan apa yang saya rekam di YouTube ini. Jadi jangan coba-coba tidak mengikuti apa yang saya arahkan. Nah, ini nomor 4 ya, pedagang. Karena nomor 3 tadi masih relokasi pasar. Jadi nomor 4. Kemudian yang A-nya ini sejajar di huruf ini. Pengertian pedagang. Nur Eva Yulianti. Kenapa nih pakai koma lagi? Tidak perlu pakai koma kalau sudah ada kata dan. Juga rapikan tulisannya ini. Perhatikan ya, apa yang saya edit-edit ini tolong kamu perbaiki. Perhatikan kursornya. Jadi, ketika kamu melakukan editing, kamu buka dari handphone kamu, YouTube Ibu ini. Kamu buka dari handphone kamu, YouTube Ibu. Nah, sambil kamu ketik di laptop kamu. Jadi sambil kamu tonton, setiap apa yang saya sampaikan itu berurut kamu perbaiki. Ikuti semuanya begitu. Apa yang saya bilang ini perbaiki. Nah, itu kan kamu lihat dari handphone kamu. Terus kamu buka di laptop file proposal kamu ini. Jadi ketika kamu lihat, kamu tonton di YouTube, Ibu ini mana yang salah, nah kamu tinggal perbaiki langsung di laptop kamu. Begitu ya. Harus ya Ibu jelaskan secara detail begini. Karena saya yakin kalau saya tidak jelaskan begini, nanti kalian tidak akan perbaiki sesuai yang saya arahkan. Ini perbaiki semua, harus rapi. Kalau tidak rapi, saya tidak mau. Ini juga ikut rapi dibuat. Nah, ini untuk rangka berpikir ke bawah. Kasih spasi. Ini kerangka berpikir di sini. Sebentar, ini kerangka berpikir kok G ya? Oke, kerangka berpikir G.
Nah, di sini tidak perlu ya kamu buat kata penjelasan begitu. Ini apa sih maksudnya kamu ini, Christian? Ini kamu gambar kerangka berpikir kamu masih salah. Belum rapi nih. Ini perlu besar. Nah, ini nanti saya kasih tahu ya. Kalau Anda menulis kerangka berpikir, nah kerangka berpikir ini, dia itu berisikan poin-poin tentang teori-teori yang Anda angkat di dalam penelitian Anda ini. Nah, kemudian sesuaikan dengan kejadian di lapangan. Maksudnya, permasalahan yang ada dalam penelitian Anda ini seperti apa. Nah, di kerangka berpikir inilah Adik jelaskan atau berikan deskripsi. Nah, kemudian kasih tahu di sini bahwa Adi menawarkan apa solusinya, atau misalkan kira-kira apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, begitu, sehingga Anda mengangkat penelitian ini. Begitu ya. Nah, di sini saya lihat berdasarkan kerangka berpikir ribuan. Tidak boleh begini, tidak boleh. Harusnya kamu di sini sampaikan terlebih dahulu. Terlebih dahulu kamu sampaikan apa itu relokasi pasar. Jadi kamu jelaskan di sini. Kamu jelaskan, kan kamu ini kan tentang relokasi pasar ya terhadap pendapatan. Nah, bisa juga kamu awali dengan kalimat pedagang. Bisa juga dari mata pencarian. Misalkan kamu ceritakan, di Indonesia banyak sekali mata pencarian, di Indonesia beragam sekali mata pencarian masyarakatnya. Salah satunya adalah berdagang. Begitu toh. Nah, kemudian kamu jelaskan berdagang itu pedagang yang seperti apa? Pedagangnya berjualan di pasar kah, atau di minimarket? Itu kan pedagang juga, atau di pasar tertentu. Nah, nanti setelah kamu jelaskan, baru kamu masuk ke relokasi pasar. Nah, relokasi pasar itu apa? Nah, kamu jelaskan. Kemudian relokasi pasar ini dia akan berdampak ke apa? Misalkan kamu sampaikan relokasi pasar umumnya kan relokasi pasar itu tujuannya pasti ingin mensejahterakan pedagangnya, atau ingin mempermudah pedagang, atau menyediakan tempat pedagang yang lebih bersih atau lebih baik begitu. Nah, itu teori umumnya, tapi ternyata di pasar yang kamu teliti ini sebaliknya. Nah, itulah makanya terjadi masalah. Kan masalah itu adanya kesenjangan antara teori yang diharapkan dengan kenyataan ini, begitu. Nah, ternyata kan sejak direlokasi yang ada malah pedagang mengalami penurunan pendapatan. Nah, di sini kamu ceritakan. Jadi setelah relokasi itu yang ada pendapatan pedagang itu menurun, kemudian pembeli berkurang karena semakin jauh, begitu. Sehingga masalah ini akan berdampak kepada penghasilan atau pendapatan pedagang. Nah, kemudian kamu sampaikan di sinilah kira-kira menurut kamu apa yang harus dilakukan dari permasalahan ini atau solusinya begitu. Setelah itu baru masuk ke kerangka berpikir ini.
Nah, di sini kan kamu juga sudah jelas ya apa dampak relokasinya. Jadi di sini nanti di kerangka berpikir ini kamu harus jelaskan apa dampak relokasi pasar ini terhadap pendapatan pedagang. Nah, kemudian di sini juga kamu buat pandangan masyarakat. Nah, jadi nanti di kerangka berpikir ini juga kamu jelaskan bagaimana pandangan masyarakat yang ada di pasar WK Bubak ini terhadap pengelolaan pasar dan relokasi pasar ini begitu. Nah, oke. Kemudian kamu tidak punya hipotesis penelitian ya, karena kamu penelitian kualitatif. Nah, kemudian ini untuk metode penelitian ini saya lihat format kamu masih belum benar ataupun belum tepat ya. Nah, jadi ikuti format yang Ibu sudah kirim di grup bimbingan skripsi Ibu di WA. Nah, itu kan ada ya, Ibu kirim dalam bentuk PowerPoint. Nah, itu tolong ikuti poin-poinnya seperti yang ada di PowerPoint. Ikuti penulisan seperti PPT di grup untuk penelitian kualitatif. Nah, jadi ikuti semua poinnya. Semua poin diikuti dan sesuaikan dengan penelitian kamu. Nah, jadi kan kalau yang ada di PPT itu kan dia kalau yang di PPT itu kan dia di sini harusnya desain penelitian ya. Jadi ini nanti tolong diperbaiki dan disesuaikan dengan poin-poin yang terdapat di PowerPoint untuk penelitian kualitatif yang Ibu share di grup. Nah, jadi nanti semua poinnya harus ada di metodologi penelitian ini. Oke, kemudian Ibu mau lihat kamu punya daftar pustaka. Nah, sama ya permasalahannya seperti Margarita. Untuk daftar pustaka, dia ini harus di halaman tersendiri. Dia tidak boleh bergabung dengan pembahasan yang lain. Jadi dia harus sendiri. Nah, ini di bold. Nah, kemudian dalam menulis daftar pustaka harus ditulis sesuai abjad ya. Jadi sesuai abjad. Nah, ini Antonio di bawah kamu buat. Harusnya Antonio itu di atas. Nah, ini kamu buat Yuniman. Nah, jadi kalau dalam daftar pustaka itu penulisannya diurutkan dari abjad A sampai Z. Jadi berurut begitu. Nah, jadi Yuniman ini nggak boleh di atas departemen begitu, tidak boleh. Jadi huruf A dulu. Jadi siapa nama ahli ataupun kutipan-kutipan yang kamu ambil namanya itu berawalan dari huruf A, berarti dia terlebih dahulu. Diurutkan semua A sampai Z, gitu ya. Tolong perbaiki. Pastikan semua nama-nama ahli yang kamu kutip ada di daftar pustaka. Jangan sampai nanti ketika diuji, penguji ada lihat tidak sesuai dengan daftar pustaka. Nah, kemudian untuk ini, daftar pustaka ini, kamu cukup spasinya 1,5. Ini kamu buat 2. Nah, jadi buat 1,5 saja. Semuanya nanti seperti itu disesuaikan. Tolong perbaiki ya, Christian. Oke, sampai di sini, Christian. Tolong disimak baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Kemudian hati-hati mengerjakan revisian. Jangan buru-buru, tetapi hasilnya tidak baik, tidak bagus. Lebih baik pelan-pelan tapi hasilnya bagus begitu. Jadi ketika kamu revisi memang walaupun lambat atau pelan, tapi ketika kamu kirim ke Ibu sudah sesuai semua dengan yang Ibu sampaikan. Nah, jadinya kan Ibu langsung ACC. Daripada kamu buru-buru tetapi tidak ikut apa yang Ibu sampaikan, nah itu nantinya berulang kali perbaikan, berulang kali perbaikan. Oke, seperti itu ya.
Semangat mengerjakan revisiannya.